semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang teorema sisa. Kenapa sih kita harus belajar teorema sisa? Kalau di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana mencari hasil bagi dan sisa bagi dengan menggunakan cara pembagian bersusun ataupun dengan menggunakan cara Horner. Nah, kalau sekarang kita akan mencari sisa pembagian dengan menggunakan teorema sisa. Tentunya akan lebih mudah dong daripada cara yang kemarin. Pokok bahasan kita kali ini ada 3 nih. Yang pertama adalah teorema sisa dengan pembagi X min K. Yang keduanya adalah teorema sisa dengan pembagi AX ditambah K. Dan yang ketiga adalah teorema sisa dengan pembagi X min A dikali X min B. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan peserta didik dapat menentukan sisa bagi polinomial dengan menggunakan teorema sisa. Baik, kita masuk ke apersepsi. Di sini ditanyakan nih, tentukan sisa pembagian dari 4x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 1 dibagi oleh x min 2. Kita jawab ya. Kita akan mencari sisa pembagiannya dengan menggunakan cara Horner aja ya, yang gampang. Kemarin langkah pertamanya gimana? Masih ingat gak? Jadi pertama kita buat dulu pembaginya sama dengan 0. Buat pembaginya sama dengan 0, berarti di sini pembaginya x min 2 ya. X min 2 sama dengan 0. Artinya x sama dengan 2. Nah, sekarang kita susun dulu nih dari x-nya yang paling tinggi pangkatnya. Pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, kemudian konstanta. Kemudian kita bikin garis di sini. Lalu kita masukkan koefisien x-nya. Berarti di sini ada 4 ya. 4, kemudian untuk x pangkat 2-nya ada min 3 koefisiennya. Untuk x-nya ada 2 dan konstantanya adalah min 1. Nah, kita masukkan ke sini. X sama dengan 2-nya. Kemudian si 4-nya turunkan saja langsung. Berarti di sini 4. Lalu untuk mengisi yang ini, kita hitung 4 dikali 2 jadi 8. Kemudian min 3 ditambah 8, 5. 5 dikali 2, kali 2 yang ini ya, 10. 2 ditambah 10 adalah 12. 12 dikali 2, 24. Dan negatif 1 ditambah 24 adalah 23. Dengan demikian, kita dapat sisa baginya adalah 23. Kita masuk ke materi pokok hari ini ya. Yang pertama adalah teorema sisa dengan pembagi X min K. Gimana nih bunyi teoremanya? Jika suatu suku banyak fx dibagi dengan X min K, maka sisa pembagiannya adalah S sama dengan FK. Kita lihat contoh pertama, tentukan sisa pembagian dari suku banyak yang barusan ya, yang ada di apersepsi. Nah, kalau menggunakan teorema sisa, langkah pertamanya adalah mencari pembuat 0 pembagi. Di sini pembaginya adalah x min 2 ya. Berarti pembuat 0-nya sama kayak yang tadi. X min 2 sama dengan 0, dengan demikian x-nya sama dengan 2. Setelah itu, langkah keduanya adalah gunakan teorema sisa. S sama dengan FK. Jadi, sisanya itu sama dengan FK. Kita masukkan saja ini X sama dengan 2 ke sini. Substitusikan X-nya ke sini. Berarti 4. X-nya kita ganti dengan 2. 4 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 3 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali 2 dikurangi 1. Berarti 4 dikali 8 ya. Dikurangi 3 dikali 4 ditambah 2 kali 2, 4 dikurangi 1. Berarti 32 dikurangi 12 ditambah 4 dikurangi 1. Berapa tuh hasilnya tuh? Ini 20. 20 tambah 4, 24. 24 dikurangi 1, 23. Dengan demikian, sisa pembagiannya adalah 23. Nah, sama aja kan jawabannya dengan yang tadi, tapi caranya lebih mudah.
Oke, sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu teorema sisa dengan pembaginya AX ditambah K. Di sini koefisien X-nya adalah A, jadi yang perlu disoroti bahwa di sini koefisien X-nya itu bukan 1. A-nya bukan 1, karena kalau A-nya 1 itu kita pakai cara yang pertama, yang tadi di pokok bahasan pertama, gitu ya. Nah, gimana bunyinya? Jika suatu suku banyak fx dibagi dengan ax ditambah k, maka sisa pembagiannya adalah s sama dengan f min k per a. Tidak usah bingung, kita langsung lihat contoh aja ya. Tentukan sisa pembagian dari suku banyak 27x pangkat 3 ditambah 9x ditambah 6 dibagi dengan 3x ditambah 1. Langkah pertamanya sama seperti tadi, yaitu mencari pembuat 0 pembaginya dulu ya. Di sini pembaginya adalah 3x plus 1. Kita buat sama dengan 0. Berarti kita dapat 3x sama dengan negatif 1, sehingga x-nya sama dengan negatif 1 per 3. Oke, setelah itu langkah selanjutnya adalah gunakan teorema sisa, di mana s-nya sama dengan f min k per a. Ini mudah. Tinggal kita masukkan saja nilai X-nya yang tadi min 1 per 3. Masukkan kemana? Ke sini. Nah, oke, kita masukkan ya. 27 dikali negatif 1 per 3 pangkat 3 ditambah 9 dikali negatif 1 per 3 ditambah 6. Kita hitung lagi, 27 negatif 1 per 3 pangkat 3 berarti berapa tuh? Negatif 1 per 27 ditambah, ini kan positif kali negatif, berarti negatif aja ya langsung ya, dikurangi 9 kali min 1 per 3, 9 kali 1, 9 bagi 3, 3 ditambah 6. Di sini 27 kali min 1 min 27, min 27 dibagi 27 berarti min 1 ya. Min 1 dikurangi 3 ditambah 6, hasilnya menjadi min 1 min 3 min 4, min 4 ditambah 6, 2. Itu berarti kita dapat sisa pembagiannya adalah 2, begitu. Nah, kita masuk ke materi ketiga, yaitu teorema sisa dengan pembagi X min A dikali X min B. Bunyinya, menurut algoritma pembagian suku banyak dengan pembagi X min A dikali X min B, maka Fx dapat dituliskan sebagai berikut. Fx sama dengan X min A dikali X min B dikali Hx. Hx itu hasil bagi, kemudian ditambah dengan Sx. Sx itu sisa pembagian. Dengan Sx-nya yaitu Px ditambah Q, di mana P dan Q-nya merupakan koefisien sisa pembagi. Daripada pusing-pusing, langsung aja kita lihat contoh soalnya. Tentukan sisa pembagian 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 1 oleh x pangkat 2 min 5x ditambah 6. Oke, angka pertamanya kita faktorkan dulu pembaginya. Di sini pembaginya itu adalah x pangkat 2 min 5x ditambah 6. Oke, kita faktorkan dulu nih, jadi gimana? Berarti kita cari dua buah bilangan yang kalau dikalikan itu akan menjadi positif 6 dan kalau dijumlahkan akan menjadi negatif 5. Bilangan berapa itu? Bilangannya adalah min 3 dan min 2. Min 3 dan min 2. Jadi ini harus sama ya. Di sini ini harus sama. Oke. Min 3 kali min 2 sama dengan positif 6. Min 3 ditambah min 2 itu sama dengan negatif 5. Nah, berarti ini kita faktorkan menjadi x min 3 dikali x min 2. Sehingga pembuat nolnya itu x min 3 sama dengan 0. Dan x min 2-nya sama dengan 0, sehingga kita dapat x-nya sama dengan 3 dan x-nya sama dengan 2.
Oke, langkah selanjutnya adalah substitusikan X sama dengan 3 dan X sama dengan 2-nya itu ke persamaan yang di awal, yang diketahui di soal. Oke, kita masukkan di sini sisa F3 berarti ya, F3 dulu kita hitung. F3 yaitu 2 dikali 3 pangkat 4 dikurangi 3 dikali 3 pangkat 3 ditambah 4 dikali 3 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 3 ditambah 1. Oke, hasilnya berapa? Hasilnya itu 112. Boleh dihitung lagi aja ya. Kemudian yang keduanya sisa F2. Jadi kita substitusikan X-nya sama dengan 2 sehingga diperoleh 2 dikali 2 pangkat 4 dikurangi 3 dikali 2 pangkat 3 ditambah 4 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 2 ditambah 1. Berapa nih hasilnya? Ini hasilnya 21. Selanjutnya, langkah ketiga, dari persamaan pembagian fx dengan x min 3 kali x min 2 diperoleh fx sama dengan x min 3 kali x min 2 dikali hx atau hasil pembagiannya ditambah px ditambah q. Px ditambah q-nya itu adalah sisa baginya. Oke, kita sekarang substitusikan nilai X sama dengan 3 ke persamaan 1. Sehingga diperoleh F3 sama dengan 3 dikurangi 3 dikali 3 dikurangi 2 dikali HX ditambah PX, berarti P kali 3 ya, atau kita tulis 3P ditambah Q. Atau F3-nya tadi kita peroleh di cara kedua, di langkah kedua, itu adalah 112 sama dengan, ini ada 3 min 3 berarti 0 ya, 0 dikali berapapun hasilnya akan 0, berarti ini hasilnya 0 nih segini, ditambah 3P ditambah Q, ini di sini 3P ditambah Q, atau boleh juga nih ditulis, kita balikin aja nih supaya nggak aneh lihatnya ya. Jadi 3P ditambah Q sama dengan 112. Anggaplah ini persamaan kedua. Selanjutnya, kita substitusikan X sama dengan 2 ke persamaan pertama. Ini lagi. Berarti di sini kita tulis F2 sama dengan 2 dikurangi 3 dikali 2 dikurangi 2 dikali HX ditambah PX, berarti P kali 2 atau kita tulis saja 2P ditambah Q. Hasilnya F2 itu tadi 21 ya, dari langkah kedua ya. 21 sama dengan di sini ada 2 min 2, berarti 0. 0 dikalikan ini dikali berapapun hasilnya 0, sehingga ini hasilnya 0. Jadi langsung aja kita tulis 2P ditambah Q. Atau kita tulis di sini 2P ditambah Q itu sama dengan 21. Ini adalah persamaan ketiga. Langkah keempatnya, dari persamaan 2 dan 3, kita dapat tentukan nilai P dan Q-nya. Dengan cara apa? Yaitu kita bisa pakai cara eliminasi. Kita eliminasi, persamaan keduanya adalah 3P ditambah Q sama dengan 112. Kemudian 2P ditambah Q sama dengan 21. Kita kurangi aja supaya Q-nya habis. Q dikurangi Q-nya habis. Di sini 3P dikurangi 2P berarti jadi 1P ya. Jadi P saja boleh ditulisnya. 112 dikurangi 21 hasilnya 91. Oke, sudah dapat P-nya, kita bisa cari Q-nya, bisa disubstitusikan nilai P-nya boleh ke persamaan kedua, boleh ke persamaan ketiga. Karena ini lebih kecil, kita ke persamaan ketiga aja ya, biar nggak terlalu susah ngitungnya. Oke, berarti 2P ditambah Q sama dengan 21. Berarti di sini ada 2 dikali 91 ditambah Q sama dengan 21. 2
2 kali 91, 182. Ditambah Q sama dengan 21, sehingga Q-nya sama dengan 21 dikurangi 182. Berapa tuh? 21 dikurangi 182, berarti negatif 161. Gitu ya. Oke, setelah dapat P dan Q-nya, lanjut ke langkah kelima, yaitu substitusi P dan Q-nya ke SX sama dengan PX ditambah Q. Berarti kita dapat SX-nya sama dengan P-nya tadi berapa? 91X ditambah Q-nya min 161. Berarti di sini langsung aja ya. Min 161. Selesai deh, jadi sisa pembagiannya adalah 91X dikurangi 161. Nah, di sini ada quotes. Jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Intinya, semangat buat kita semua. Selanjutnya, latihan soal kita bahas saat sinkronus ya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.